Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita diberikan kesehatan yang tanpa batas. Kedua, salawat serta salam kami haturkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia hingga akhirat kelak. Amin. Hai sahabat Muhita, saya Kaisa akan menceritakan sedikit pengetahuan tentang salah satu pahlawan Islam yang hebatnya luar biasa. Siapa itu? Ya, beliau adalah Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia. Tariq bin Ziyad adalah penduduk asli daerah Al-Atlas, Afrika Utara. Ia lahir pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi. Tariq bin Ziyad dikenal sebagai seorang panglima besar Bani Umayyah yang ahli dalam menunggang kuda, bela diri, bahkan mahir dalam menggunakan senjata. Setelah Rasulullah SAW wafat, Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Asia, Eropa, dan Afrika. Di benua Eropa, negara yang pertama kali dalam naungan Islam adalah Spanyol, yaitu dalam pemerintahan Bani Umayyah. Sebelumnya, Spanyol dipimpin oleh Raja Roderick, keturunan bangsa Gotik Jerman. Ia dikenal sebagai raja yang zalim, bahkan ia membagi masyarakat menjadi 5 kelas sosial. Kelas pertama adalah keluarga raja, bangsawan, dan kaum kaya raya lainnya. Kelas kedua adalah para pendeta. Kelas ketiga adalah para pegawai negara yang diperalat raja untuk memeras rakyat. Kelas keempat adalah para petani dan pedagang, di mana mereka dibebani pajak yang mencekik. Kelas kelima adalah para buruh, pelayan, dan budak, di mana mereka sangat menderita hidupnya. Dampak dari klasifikasi tersebut membuat sebagian rakyat Spanyol memutuskan untuk hijrah ke Afrika Utara karena mereka mendengar di sana dipimpin oleh pemimpin yang adil dan mementingkan keamanan dan kemakmuran rakyatnya. Mendengar kezaliman tersebut, pemimpin kaum muslimin Musa bin Nusair bertekad untuk membebaskan rakyat Spanyol sekaligus memperkenalkan Islam ke negeri tersebut. Atas izin Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Musa pun mengirim Tariq bin Ziyad dengan 7.000 pasukan berlayar menuju wilayah Spanyol. Nah, teman-teman, yang menarik di sini nih adalah di hadapan seluruh pasukannya, Tariq bin Ziyad memerintahkan untuk membakar seluruh armada kapal mereka. Kemudian Tariq bin Ziyad berpidato di depan seluruh pasukannya, di mana penggalan dari sebagian pidatonya mengatakan, "Kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita memiliki 2 pilihan, yaitu menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini, atau kita semua binasa. Wahai seluruh pasukan, kalau sudah datang ke sini, kemana lagi kita akan pergi? Di belakang kita ada laut, di depan kita ada musuh." Mendengar kabar pendaratan pasukan muslimin, Raja Roderick mempersiapkan 100.000 pasukan lengkap dengan persenjataan. Sedangkan Musa bin Nusair juga mengirimkan 5.000 pasukan, sehingga jumlah pasukan Tariq bin Ziyad menjadi 12.000 orang. Pertempuran pun terjadi di sekitar sungai Guadalete yang dikenal sebagai Perang Shuzuna. Beberapa pasukan Tariq menyusup ke dalam kubu Roderick. Mereka mengabarkan bahwa pasukan muslimin datang bukan untuk menjajah, tapi untuk menaklukkan Roderick yang zalim. Bila Roderick tewas, maka Panglima Tariq akan menghentikan peperangan. Mendengar informasi tersebut, sebagian pasukan Roderick mundur meninggalkan medan pertempuran. Akibatnya, pasukan Roderick menjadi kacau.
Dengan sigap, Tharik bin Ziyad memanfaatkan situasi ini dan berhasil menaklukkan Roderick dengan tangannya sendiri. Mayatnya tenggelam dan hanyut di bawah sungai Barbate. Kematian Roderick membuat pasukan melemah dan markasnya berhasil dikuasai oleh pasukan Tharik bin Ziyad. Atas izin Allah, kemenangan pun menjadi milik pasukan muslimin. Setahun kemudian, pasukan Tharik bin Ziyad berhasil menaklukkan Cordovo, Granda, dan Malaga. Toledo yang merupakan ibu kota Spanyol kala itu berhasil mereka taklukkan. Dan beberapa tahun kemudian, atas izin Allah, pasukan Tharik bin Ziyad berhasil menaklukkan negara Portugis. Kekuatan kaum muslimin kala itu tidak ada yang mampu menandingi. Nah teman-teman, begitulah sebagian dari kisah Tharik bin Ziyad, salah satu pahlawan Islam yang pemberani. Semoga dari kisah Tharik bin Ziyad dapat memberikan kita hikmah untuk selalu tegas dan berani dalam membela kebenaran. Demikian kisah dari saya. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.